يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ingin berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Iya, itu semuanya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kemudian kita termasuk dari golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa kira-kira jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian? Ini ucapan dan pengaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, wahai Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quranul Karim tersebut sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Na'udzubillah. Ya subhanallah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Hati-hati jamaah sekalian. Sebab itulah Imam Ibnul Qayyim pun menerangkan maksud dari kata mahjura di sini, meninggalkan di sini, dalam kitab beliau Al-Fawaid jilid yang pertama halaman 82. Kata beliau, di antara bentuk-bentuk mahjura tersebut, meninggalkan Al-Quran tersebut, yang pertama hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha ilaihi, enggan dan meninggalkan untuk mendengarkan Al-Quranul Karim, untuk konsentrasi penuh terhadap Al-Quranul Karim. Itu termasuk bagian dari meninggalkan Al-Quranul Karim. Enggan untuk membacanya, enggan untuk mendengarkan untayan-untayan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, hajrul amal bihi wal wuquf inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Dia meninggalkan untuk beramal dengan Al-Quranul Karim, enggan untuk mengamalkan apa-apa yang telah menjadi konsekuensi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, walaupun dia membacanya, walaupun dia beriman dengannya. Dibaca, diimani, akan tetapi tidak mau diamalkan. Ya subhanallah. Kemudian yang ketiga dari bentuk meninggalkan Al-Quranul Karim tersebut, kata beliau, hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi, meninggalkan, enggan untuk berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan di dalamnya. Kemudian yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu, meninggalkan untuk mentadabburi dan memahami apa-apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, enggan, hanya mau membacanya saja, enggak mau memahaminya. Dalam keadaan inti diturunkannya Al-Quranul Karim tersebut adalah untuk kita resapi mananya, untuk kita tadabburi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quranul Karim, ataukah hati-hati mereka telah terkunci, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima dari bentuk meninggalkan Al-Quranul Karim, hajrul istishfa wa tadawi bihi fi jami' amradil qulub, enggan dan meninggalkan berobat dengan Al-Quranul Karim dalam terapi penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati jamaah sekalian,
Semisal hasad, dengki, iri, takabur, itu enggak ada obatnya di apotek. Ke dokter manapun enggak akan bisa mereka. Iya. Obat yang paling jitu adalah Al-Qur'anul Karim untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang terus dan terus bersemayam, bercokol di hatinya kita. Kemudian kata beliau, wa kullu hadza dakhilun fi qaulihi ta'ala, dan kesemuanya ini dari kelima poin tersebut masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Ya subhanallah. Dalam keadaan jamaah sekalian, ya, di sana telah terdapat banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang mau membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim, maka mereka akan senantiasa bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Adapun orang yang terbatah-batah membaca Al-Qur'anul Karim, sulitnya minta ampun, berat rasanya dia membaca Al-Qur'anul Karim, akan tetapi terus berupaya untuk membacanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walahu ajran. Orang ini, tipe ini, golongan manusia yang membaca Al-Qur'anul Karim dengan terbatah-batah, sulit, berat rasanya lisannya, akan tetapi terus dia berusaha untuk membacanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Apa itu? Pahala membaca Al-Qur'anul Karim dan pahala usahanya dia untuk terus mau membaca Al-Qur'anul Karim walaupun dalam keadaan susah payah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang masih terbatah-batah membaca Al-Qur'anul Karim tidak diperboleh baginya untuk menjadikan alasan itu kemudian enggan membaca Al-Qur'anul Karim. Aduh, nggak bisa saya, masih terbatah-batah, nggak mau, akhirnya meninggalkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Semua dari kita digiatkan, ya, untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Terlebih khusus lagi membacanya dalam keadaan tidak dilihat oleh manusia. Semuanya ada keutamaannya. Membaca di masjid adalah kenikmatan yang besar. Membaca Al-Qur'anul Karim bisa konsentrasi. Dan walhamdulillah, kalau sekiranya kita membaca Al-Quran tersebut di masjid kemudian bisa dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain tersebut mau meniru perbuatannya kita, dengannya tersadarkan dia untuk giat membaca Al-Quran pula, maka ini kenikmatan yang besar. Dan lebih bagus dari itu pula, tak kalah seorang hamba terus dan giat membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan jauh dari pandangan manusia, yang tentunya ini semuanya akan lebih menjaga keikhlasannya di dalam beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya
akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Ini jamaah sekalian, di antara sekelumit dari dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan Al-Qur'anul Karim. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa min a'zam ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah minan nawafil kathratu tilawatil Qur'an wa sama'uhu bitafakkurin wa tadabburin wa tafahhumin. Termasuk perkara besar, perkara agung yang dengannya seorang hamba bisa terus semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dari perkara-perkara sunnah, yaitu banyak membaca Al-Quranul Karim, sering mendengarkannya dengan cara berkonsentrasi, mentadaburinya dan memahaminya. Itu ibadah yang mulia, yang dengannya kita bisa semakin mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, man ahabbal Qur'an fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'anul Karim, maka sungguh dia telah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya gak pantas jamaah sekalian, sebagai seorang muslim dan muslimah terlewati dari hari-harinya kemudian dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Bahkan para ulama telah menegaskan hukum makruhnya, dibencinya bagi seorang muslim dan muslimah jika dia melewati 40 hari dalam keadaan tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, yukrahu ayu akhira hatmatal Quran akthar min arba'ina yauman. Ini nas dari ucapannya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dibenci, tidak disenangi bagi seseorang untuk mengakhirkan, menunda, mengkhatam Al-Quranul Karim lebih dari 40 hari. Ya, diusahakan dalam rentan tempo 40 hari tersebut kita bisa mengkhatam Al-Quran 30 juz. Iya, dengan membacanya. Kalau kuat hafalannya 40 hari bisa hafal. Ini berbicara mengkhatam, menyelesaikan dengan membacanya. Usahakan, itu tuh paling minimal. Bahkan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam fatwa beliau, kata beliau memberikan nasihat tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak mengkhatam Al-Quranul Karim dalam tempo sebulan 30 hari. Hati-hati jamaah sekalian, kita termasuk dari orang-orang yang lalai terhadap Al-Quranul Karim. Itu yang dinukilkan dari mereka.